Shalom, Shalom Elohim, salam kasih dan damai sejahtera Allah melimpah menyertai semua jemaat, keluarga dan saudara-saudari seiman yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu, Dok Mepapu, Kopi Senangan, Onsoi Koki, Venekem, Nihau, rindu bertemu engau nuan, dan apa kabar semua saudara-saudari hari ini? Apapun keadaan kita, marilah kita terus berharap kepada Tuhan Allah kita supaya kita semua senantiasa dalam keadaan sehat secara rohani maupun fisikal kita, dan kita terus dilindungi serta diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, renungan firman Tuhan yang saya bawakan kepada kita pada hari ini terambil di dalam 2 Korintus bab 10 ayat 3 sehingga ayat yang kelima. Sekali lagi di dalam 2 Korintus bab 10 ayat 3 sehingga ayat yang kelima. Alkitab terjemahan bersih Borneo. Firman Tuhan berkata demikian. Walaupun kami hidup di dunia, kami tidaklah berjuang secara duniawi. Senjata-senjata kami bukanlah benda-benda duniawi, tetapi kekuatan ilahi untuk meruntuhkan benteng-benteng, mematahkan hujah-hujah dan segala yang meninggikan diri, menentang pengenalan Allah, menundukkan semua pikiran supaya mematuhi Kristus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, melalui firman Tuhan yang kita baca bersama sebentar tadi, saya membawa satu tema kepada kita, yaitu manusia yang manusiawi. Sekali lagi tema manusia yang manusiawi. Semua manusia di dalam bumi memang diciptakan oleh sumber yang sama, yaitu Tuhan Allah kita. Namun saudara, dalam bumi ini manusia dapat dikategorikan kepada 2 bahagian. Antaranya manusia rohani, yaitu orang yang percaya kepada Tuhan, dan manakala bahagian yang kedua ada juga manusia yang manusiawi, yaitu orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Sebab itu Paulus katakan, saudara, seharusnya manusia yang mulia pernah diciptakan oleh Allah ini, kita harus hidup menjadi manusia yang penuh rohani, bukannya menjadi manusia yang manusiawi, yaitu hidup yang dipenuhi dengan keangkuhan dan kesombongannya. Saudara, mari kita lihat, ada beberapa ciri atau gaya hidup manusia yang manusiawi. Antaranya, yang pertama, mereka adalah orang-orang yang sudah diperbudakkan atau ditawan oleh iblis. Yang kedua, mereka memiliki kesombongan, iri hati, benci, dendam, dan tidak ada damai Kristus dalam hidupnya. Yang ketiga, mereka tidak percaya dan menolak ajaran Yesus Kristus. Yang keempat, mereka tidak taat setia kepada perintah firman Tuhan. Yang kelima, mereka senantiasa mau diri mereka itu dipuji-puji oleh manusia. Yang keenam terakhir, mereka menampilkan diri seolah-olah mereka penuh dengan hikmat, namun tidak pun bijak, seperti yang dikatakan di dalam Roma bab pertama ayat yang ke-22. Nah, melalui beberapa hal yang sudah kita dengar sebentar tadi, saudara, marilah kita saling memperbaiki diri kita. Memang benar, kita semua adalah manusia yang terbatas. Bahkan ada saja kekurangan yang ada di dalam diri kita sebagai manusia. Namun hari ini, saudara, Tuhan mendorong kita supaya biarlah Tuhan yang tidak terbatas itu menjadi mentor yang akan mengubah hidup kita secara sempurna dan menjadikan hidup kita sebagai manusia yang penuh rohani serta menjadi anak-anak Kristus yang sejati. Haleluya, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan-Mu di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah mengajari kami supaya biarlah kami hidup menjadi anak-anak terang Tuhan, agar kami dapat melihat pribadi kami masing-masing, agar kami tetap terus berada di dalam jalur kebenaran firman Tuhan yang menjadi keutamaan hidup kami mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati semua jemaat Tuhan. Dengan nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, semua kita sudah berdoa dan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.